Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan lingkaran, masih bab persamaan lingkaran. Hanya saja di sini yang akan kita bahas yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kemarin kita udah membahas mengenai persamaan lingkaran, kemudian yang video terakhir mengenai lingkaran kemarin yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran, dan ada juga mengenai pembahasan soal-soalnya. Jadi sebelum teman-teman melanjut, kalau misalnya ada materi yang belum dipahami materi sebelumnya, silahkan teman-teman mengecek di deskripsi video ini. Silahkan diklik video yang ingin teman-teman pelajari. Oke, dan satu lagi saran saya kepada teman-teman semuanya, jangan men-skip video ini dalam mempelajarinya agar teman-teman tidak gagal paham dalam memahami kedudukan garis terhadap lingkaran. Baik, langsung saja. Di sini ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Di sini, oke. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kemudian ada beberapa kategori nantinya. Misalkan kita memiliki persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N. Ini persamaan linear atau persamaan garis. Kemudian lingkarannya berbentuk apapun nanti terserah. Kalau ini dalam berbentuk persamaan umum lingkaran, boleh dalam berpusat A, B atau berpusat 0,0 boleh juga nanti terserah. Jadi nanti yang persamaan garis Y sama dengan MX tambah N ini, maka kita substitusikan Y ini ke dalam persamaan lingkaran. Setelah kita memsubstitusikannya, maka akan membentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat X kuadrat, maka kita tentukan nilai X-nya. Menentukan nilai D-nya. Berapa nilai D-nya? Kalau D besar dari 0, maka dia memiliki dua akar real, sehingga dia akan memotong lingkaran di dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi dia memotong lingkaran. Posisinya dia memotong lingkaran. Kalau D sama dengan 0, maka nanti dia hanya memiliki satu akar real, yaitu X1 saja. Sehingga dia cuma memiliki satu titik, maka dia menyinggung lingkaran. Dan kalau dia kecil dari 0, maka dia tidak memiliki solusi dan tidak memiliki X1 dan X2, sehingga nanti dia berada di luar lingkaran. Berada di luar lingkaran. Jadi kalau D besar dari 0, maka dia memotong lingkaran. Kalau D sama dengan 0, dia menyinggung. Kalau D kecil dari 0, maka dia berada di luar lingkaran, tidak menyentuh lingkaran. Oke, ini konsepnya, silakan teman buat catatannya. Untuk penerapan ini agar lebih jelas lagi, kita lihat pada contoh-contoh soalnya. Baik, kita lanjut pada soal yang pertama, di mana soal yang pertama di sini yaitu tentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu yang A. Oke, jawab. A ini garisnya yaitu X kuadrat X kurang 2Y ditambah 5. Maka yang harus kita lakukan mengubahnya dalam bentuk Y sama dengan, berarti min 2Y sama dengan, semuanya pindah ruas jadinya min X, kemudian 5 juga pindah ruas jadi min 5. Kemudian Y sama dengan min X dikurang dengan 5 per dengan min 2. Karena sama-sama min, maka jadinya Y sama dengan X kurang 5 per 2. Plus ya, karena semuanya dibagi dengan negatif. Semuanya dibagi dengan negatif, maka dia plus. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah menentukan ini, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka kita substitusikan Y ke dalam persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 5. Berarti X kuadrat ditambah dengan, oke, Y-nya sama dengan X ditambah dengan 5 per 2 kuadrat sama dengan 5. X kuadrat ditambah dengan X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan X kali 5, 5, kemudian kali 2, 10. X ditambah dengan 5 kali 5, 25. Per 2 kuadrat 4 sama dengan 5. Kemudian kita samakan penyebut semuanya, maka jadinya 4. Kita samakan penyebutnya, 4 sama dengan, atau ya sama dengan 4, berarti jadinya
4x kuadrat ditambah dengan ini tetap aja x kuadrat ditambah dengan 10x ditambah 25 sama dengan 5 kali silang jadinya 4x kuadrat ini jadi 5x. Oke, jadi 5x ditambah dengan 10x ditambah dengan 25, 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, pernya habis, pindah ruas jadinya 5x kuadrat tambah dengan 10x ditambah dengan 25 dikurang 20 sama dengan 0, berarti 5x ditambah dengan 10x kemudian ini dikurang yaitu tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x-nya adalah, kita dapatkan persamaannya, kita substitusikan ke sini, yaitu ini sama-sama dibagi 5 boleh, sehingga kita dapatkan x kuadrat 10 bagi 5 yaitu 2x, kemudian 5 1 sama dengan 0, sehingga a nya di sini, a itu kosien dari x kuadrat yaitu a sama dengan 1, b kosien dari x saja yaitu 2, dan c sama dengan 1, sehingga kita cari nilai d nya. D sama dengan rumus D itu b kuadrat dikurang 4ac sama dengan D kuadratnya, tinggal kita cari nih, A nya B nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurang dengan 4, tetap A nya 1 kali 1, C nya 1 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian dikurang dengan 4 kali 1 kali 1 yaitu 4 sama dengan 0. D nya sama dengan 0. Jadi tadi kalau D sama dengan 0 maka dia menyinggung lingkaran. Oke, ini menyinggung lingkaran. Posisinya menyinggung lingkaran. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan. Oke. Lalu bagaimana untuk yang B? Ya, yang B. Yang B sama juga caranya, yaitu kita harus merubah ke dalam bentuk Y sama dengan, berarti 2Y sama dengan dipindah ruas jadinya min 5x dikurangi dengan 10, Y sama dengan min 5x ditambah ini ya, karena 10 pindah ruas menjadi tambah 10 Y per dengan 2, sehingga langsung saja kita substitusikan ke dalam persamaan ini, berarti x-nya tetap x tambah 1 kuadrat ditambah dengan y kurang 3, berarti y-nya ya ini, berarti jadinya y itu berarti min 5x ditambah 10 per 2 dikurangi dengan 3. Kalau disamakan penyebutnya maka jadinya ini per 2 juga, ini jadi 6. Oke. Berarti dikurangi 6. Dikurangi 6 lagi biar cepat. Kurang kuadrat sama dengan 2. Sama dengan 2. Kemudian tinggal kita selesaikan lagi. X1 tambah X2, X tambah 1 kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian X kali 1 kali 2 sama dengan 2X ditambah dengan 1. Kemudian di sini tambah dengan Oke, di sini min 5x. Kemudian di sini 10 kurang 6 sama dengan 4 tambah 4. 10 kurang 6 sama dengan 4. Kemudian per dengan 4 sama dengan 2. Oke, di sini x kuadratnya sama dengan tetap aja x kuadrat ditambah dengan dikurang dengan 2x ditambah dengan 1 ditambah dengan ini kita kuadratkan jadinya, oh ya ini belum dikuadratkan, tetap 2 dulu. Kemudian ini jadinya min 5x kuadrat yaitu 25x kuadrat. Kemudian min 5x dikali dengan 4 20, kemudian kali 2 min 40x. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 per dengan 4 sama dengan 2.
Kemudian di sini kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di mana di sini kita dapatkan S kuadratnya, maka kita selesaikan S kuadratnya tetap. Kemudian di sini karena ada per 4 sama-sama kita kalikan dengan 4, maka jadinya jadinya adalah 4 S kuadrat dikali 4, maka 4 S kuadrat, kemudian dikurang dengan 8X, kemudian tambah dengan 4, semuanya dikali 4, ditambah dengan ini kalau dikali 4, 4-nya habis, maka tetap 25X kuadrat dikurang dengan 40X ditambah dengan 16, kemudian sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8, sama dengan 8. Kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi yang sejenis, yaitu yang sama-sama memiliki S kuadrat, maka kita jumlahkan atau kita kurangi, maka ini 4S kuadrat ditambah dengan 25S kuadrat, maka kita dapatkan yaitu 29S kuadrat. Kemudian kita selesaikan lagi untuk yang ininya X-nya yaitu min 48X, kemudian tambah dengan 20. Oke, 8 pindah roh saja, 8 sama dengan 0, berarti 29X kuadrat dikurang dengan 48X, ini tambah dengan 12 sama dengan 0. Oke, setelah mendapatkan persamaan kuadrat sini tinggal kita cari D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya berapa, yaitu min 48, maka min 48 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 4 kali A-nya 29 dikali C-nya 12 sama dengan yaitu 2304. 304, kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 29, 4 kali 29 116, kemudian 116 dikali dengan 12 itu sama dengan 1392. Oke, di sini mohon maaf, di sini seharusnya kurang karena rumusnya kurang. Di sini juga kurang. Dikurangi. Oke, udah, itu sama dengan 2304 dikurangi dengan 2300 dikurangi dengan 1392. 2304 sama dengan ini 2, kemudian 0 dikurang ini sama dengan 10, dikurang ini 1, kemudian ini tinggal 22 dikurangi dengan 3, 912. Berarti besar dari 0. Kalau dia besar dari 0, maka dia memotong lingkaran di 2 titik. Selesai, simpel, mudah, dan insya Allah mudah teman-teman pahami. Silahkan dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semuanya mengenai menyelesaikan soal ini atau mengenai kedudukan titik terhadap kedudukan garis terhadap lingkaran, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua. Tentukan titik potong lingkaran X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang 2X tambah 10Y sama dengan 24 terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan yang C yaitu terhadap Y sama dengan X tambah 2. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu, di mana titiknya adalah kita mendapatkan titiknya adalah ini sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Memotong sumbu X maka Y sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka jadinya kita dapatkan untuk yang A ini
X kuadrat ditambah dengan Y nya 0 berarti tetap aja hilang aja, kurang 2X, kemudian 10 kali 0 berarti 0 juga sama dengan 24, kemudian X kuadrat dikurang 2X dikurang dengan 24 sama dengan 0. Jadi titik potongnya adalah kita tinggal memfaktorkannya. Oke, titik potongnya X kemudian kalau dikali hasilnya 24, kalau ditambah hasilnya min 2 berarti yaitu 6 dikali 4. 6 kali 4 itu min 6 dikali dengan plus 4 sama dengan 0 berarti X sama dengan 6 dan X sama dengan min 4, sehingga titik potongnya adalah 6,0 dan min 4,0 seperti ini. Lalu bagaimana dengan untuk yang B? Yang B berarti kalau sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y maka X-nya sama dengan 0, maka X yang harus disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi jadinya 0 berarti X-nya kuadrat, berarti kalau 0 kuadrat tetap 0, hilangkan saja, berarti Y tinggal Y kuadrat. Kemudian di sini 2 kali 0 berarti dikurang dengan 0 juga, kemudian tambah 10Y, X-nya ini 0, habis karena X-nya 0, tinggal 10Y sama dengan 24. Berarti Y kuadrat ditambah 10Y dikurang 24 sama dengan 0. Silakan difaktorkan, kemudian Y kalau dikali hasilnya min 24 ditambah hasilnya 10 berarti plus 12 dan min 2 sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 12, Y sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 0, min 12 dan 0,2. Selesai untuk yang B. Lalu bagaimana untuk yang C? Ya silahkan teman-teman coba untuk yang C ini, dimana Y nya sama dengan X tambah 2, maka tinggal teman-teman lanjutkan ini, X kuadrat ditambah dengan Y nya X tambah 2 berarti Y nya diganti dengan X tambah 2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2X ditambah dengan 10 dikali dengan Y X tambah 2 X tambah 2, keempat pindah row saja, kurang 24 sama dengan 0. Silahkan teman-teman lanjutkan ini, kemudian selesaikan dalam membentuk persamaan kuadrat sehingga difaktorkan nantinya, sehingga kita dapatkan nilai Y. Setelah mendapatkan nilai X, tinggal kita substitusikan. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita selesaikan sama-sama. X kuadrat ditambah dengan ini, kalau kita kuadratkan jadinya X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4. Kemudian dikurangi 2X ditambah dengan 10X ditambah dengan 20X, 20 kurang 24 sama dengan 0. X kuadrat yang memiliki X kuadrat 1, 2. Ini saja berarti 2X kuadrat. Kemudian yang memiliki X saja 4X min 2X, kemudian 10X berarti 4 dikurang 2, 12, berarti ini 12X. Yang tidak memiliki X konstanta saja 4, 20, 24 dikurang 24, 0 sama dengan habis sama dengan 0, sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan persamaannya adalah ini, bisa kita sama-sama bagi 2, yaitu X kuadrat ditambah dengan 6X sama dengan 0, sehingga kita faktorkan X tambah 6 sama dengan 0, berarti X ini sama dengan 0 dan X tambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan min 6. Setelah mendapatkan X sama dengan min 6, kita substitusikan ke dalam persamaannya, Y sama dengan X tambah 2. Kalau X nya 0, maka 0 ditambah 2 sama dengan 2, sehingga kita dapatkan titiknya yaitu 0,2. Kemudian Y sama dengan X tambah 2 dengan X yang kedua yaitu min 6 ditambah dengan 2, maka kita dapatkan min 4, sehingga kita dapatkan 0, min 4. Selesai, finish. Jadi untuk soal nomor 2 selesai dan mudah dan simpel untuk dikerjakan. Silakan teman-teman memahaminya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, nanti insya Allah akan saya jelaskan mengenai pertanyaan teman-teman.
Dan, setelah video ini juga ada video selanjutnya mengenai pembahasan soal-soal mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada beberapa soal yang harus kita pelajari bentuk-bentuknya. Jadi jangan lupa di-subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari Matematika Asik ketika sudah ada video terbaru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.